Sambutan dulu di Pak Dekan kita dari Pak Aka Kurnia Sanjaya. Untuk Pak Aka Kurnia Sanjaya SFM SN, disilahkan. Ya, terima kasih, Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik dan juga sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita saat ini. Dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih penyelenggara dan terutama Pak Muhammad Syukron Ansori sebagai dosen filsafat komunikasi telah mengadakan, dan teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu tenaga untuk menyiapkan acara ini ya. Ya, saya sambut hal ini suatu hal yang positif dan saya dukung hal-hal yang bentuknya kajian, keilmuan dan lain sebagainya, dan juga peningkatan kegiatan prestasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya harapkan teman-teman mahasiswa lebih serius mengikuti kuliah ini, karena selain bagian dari ilmu komunikasi, ada juga pembicara-pembicara yang memang di bidangnya, memang ahli di bidangnya seperti itu. Jadi kalian harus banyak belajar, punya perspektif yang lebih luas, lebih dalam, tentunya tentang kajian filsafat komunikasi. Nah, karena ilmu itu memang akar ilmu itu bersumber pada filsafat, jadi pemikiran, logika dan lain sebagainya perlu kita pelajari sehingga pemikiran kita, cara kita berpikir, pola pandang dan lain sebagainya itu betul-betul sesuai dengan keilmuan kita seperti itu. Nah, dalam kajian ini, ilmu filsafat ini merupakan kajian etis dengan pendekatan filsafat terhadap studi ilmu komunikasi. Jadi ini menjadi dasar pemikiran, asumsi, pandangan yang berhubungan dengan cara kita berkomunikasi. Baik itu kita menggunakan berkomunikasi dengan media komunikasi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting dan saya salut dan terima kasih kepada Pak Ori dan terima kasih juga Pak Fathul Panata Praja yang telah berkenan untuk hadir memberi materi pemahaman baru tentang filsafat etika dan filsafat ilmu komunikasi. Demikian, terima kasih, sukses acaranya, dan teman-teman mahasiswa harus serius mengikuti ini dalam arti sehingga ada yang didapat, sehingga bisa dikembangkan dalam keilmuannya, dalam ilmu komunikasi yang kita dapat. Jadi bisa diterapkan dalam bagaimana nanti saat riset, penelitian, saat membuat skripsi, ataupun dalam berkomunikasi atau menggunakan media-media komunikasi, menciptakan ataupun menganalisis atau menerima pesan-pesan komunikasi seperti itu. Terima kasih semua, sukses acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih buat Pak Aka Kurnia Sanjaya sebagai Dekan Komunikasi yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada hari. Nah, itu saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semua agar on kamera ya teman-teman. Kita lagi recording nih, biar muka-muka gantengnya, cantiknya gitu kelihatan ya. Ayo dong, on cam dong. Udah on cam semua ya? Baik. Nah, selanjutnya
Teman-teman tahu nggak sih apa itu filsafat? Nih pagi ini kita kuliah tamu filsafat, jangan-jangan teman-teman nggak tahu lagi apa itu filsafat. Nah, jadi filsafat itu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung mengenai apa itu filsafat, mungkin kita langsung saja ke ahlinya gitu ya, ke yang lebih mengerti apa itu filsafat. Nah, ini udah ada nih pemateri pertama kita, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri, yang paling kece nih udah ada Pak Ori sebagai pemateri pertama. Langsung aja kita dengerin, tapi saya ingatkan lagi kita harus on cam ya, biar ada interaksi komunikasi dua arah. Baik, kepada Pak Muhammad Syukron Ansori, MIKOM, sebagai dosen etika dan filsafat komunikasi, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Ya, salam sehat semuanya ya. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, walaupun hari ini kita masih memiliki keterbatasan bertemu secara virtual. Tapi jangan sampai pertemuan secara virtual ini menjadi halangan untuk kita belajar bersama. Seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, terima kasih Pak Aka selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Mas Fatul. Apakah sudah masuk? Nanti Mas Fatul akan lebih banyak ya berbicara, berbagi atau bahasanya berbagi dengan kita. Baik, terima kasih Pak Ka, terima kasih sudah sempatkan hadir. Iya, sambil menunggu Mas Fatul sudah masuk kayaknya ya. Halo. Ya, sudah. Oke, bisa di on kan biar saya bisa spotlight nanti di screen ya. Pertama sekali, teman-teman mahasiswa, kegiatan ini adalah hajat dari fakultas. Artinya bahwa kita ini menjadi salah satu bentuk dari merdeka belajar di fakultas kita atau di universitas secara umum. Bahwa belajar itu tidak serta-merta hanya di kelas, tidak serta-merta hanya didapatkan dari dosen-dosen secara teori, gitu ya. Tapi juga kita mengundang para praktisi, para tamu-tamu untuk berkenan berbagi dengan kita semua di Sumbawa ini. Nah, Mas Fatul ini adalah salah satu juga, ini sudah yang kedua kali ya kalau tidak salah untuk bersama kita. Jadi kenapa mempelajari filsafat itu kemudian menjadi sangat penting bagi kita ya, bagi secara umum, bagi mahasiswa, kemudian kita juga bahkan sama juga sih. Ya, minta tolong di mute. Maaf Pak. Ya, oke. Ya, kenapa mempelajari filsafat itu juga merupakan hal yang sangat penting, begitu ya. Kalau kata Pak Dekan tadi, filsafat adalah rumpun daripada segala ilmu, begitu. Benar bahwa filsafat menjadi sebuah kajian mendasar atau kajian penting bahkan yang kemudian akan melahirkan beberapa rumpun-rumpun ilmu yang lainnya. Ya, kalau kita melihat past event dari kajian filsafat, maka peradaban daripada filsafat ini muncul jauh dari di zaman-zaman kegelapan bahkan. Nah, di zaman itu dihidupkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang berasal dari Yunani. Alasan dari munculnya atau kelahirannya kajian ini juga tidak kalah kuat daripada alasannya mempelajari filsafat. Bahwa secara sederhana belajar atau mempelajari filsafat itu adalah belajar mengenai reasoning, belajar mengenai pertanyaan-pertanyaan. Secara umum kita mungkin bisa ketemu ya, maksudnya filsafat by definisi, maksudnya secara definisi ada sangat banyak. Tapi secara umum bahwa kelahiran kajian filsafat juga tidak jauh dari pada kelahiran di zaman-zaman perlawanan.
bahwa beberapa tokoh pada masa itu di Pasifan juga mereka melawan hal-hal yang sifatnya mitologi. Kalau teman-teman kenal mungkin yang namanya Socrates, kemudian Aristoteles, kemudian Plato dan René Descartes dan kawan-kawannya, itu kemudian mereka melawan bentuk daripada mitologi, mitosnya yang dipertentangkan terlebih dahulu. Bahwa kalau teman-teman mungkin pernah nonton film Thor, ada dewa Zeus, ada hujan, dewa petir dan lain-lain, bahwa penerimaan di zaman itu bahwa adalah penerimaan secara gamblang saja, tidak ada reasoning kenapa mereka harus menerima. Nah, bahwa juga mempelajari filsafat juga tentu adalah mempelajari bagaimana berpikir atau bernalar secara kritis. Nah, dalam pohon-pohon filsafat juga itu akan dibagi dalam beberapa variabel atau beberapa instrumen atau beberapa kunci penting. Kita singkirkan dulu kejayaan-kejayaan filsafat di 4 kutubnya yang dia berbicara di filsafat barat, filsafat timur dan lain-lain. Bahwa mempelajari filsafat bukan kita mempelajari menerima sebagaimana mestinya saja. Di dalam kajian filsafat ada yang kita kenal sebagai logical fallacies. Salah satu contohnya yang bisa mungkin kita jadikan contoh adalah ada yang namanya ad pengendium. Nah, itu menceritakan bahwa atau mendefinisikan bahwa kalau misalkan yang berbicara itu adalah pimpinan organisasi atau pimpinan adat, maka itu selalu benar. Filsafat itu tidak begitu. Filsafat itu falasisnya adalah tidak melihat siapa yang berbicaranya, tapi melihat bagaimana konsep pikirannya. Begitu ya, jangan karena presiden yang berbicara maka kita anggap benar. Ada reasoning, ada why-nya di belakang itu semua. Nah, argumen yang benar itu kemudian menjadi kunci daripada filsafat, bukan argumen yang siapa yang berbicara di situ. Itu salah satu contoh falasis yang kita akan ketemu di beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada sejarah perkembangannya, kemudian Yunani, kemudian sejarah perkembangan peradaban Yunani, kemudian Romawi, itu pasti kita akan menemukan tokoh-tokoh filsafat di dalamnya. Bahkan di peradaban Asia pun kita akan ketemu peradaban kutub timurnya. Sebagaimana India berkuasa pada saat itu, bagaimana Taoisme yang berkuasa saat itu. Kemudian Yin dan Yang itu juga kisah daripada 2 orang sahabat yang memiliki pertentangan pikiran, yang kemudian mempelajari pikiran satu sama lain, yang kemudian berbicara mengenai jadi ini bukan soal siapa yang berbicara, tapi ini adalah konteks logikanya, konteks pikirannya. Nah, itu kemudian berangkat dari itu semua, maka hari ini filsafat dirasa masih sangat penting begitu ya. Apalagi bagi teman-teman mahasiswa, berpikir kritis itu kemudian menjadi modal yang sangat kuat bagi teman-teman mahasiswa untuk mengarungi dunia perkampusan, perkuliahan ke depannya seperti apa. Tidak karena saya yang berbicara sebagai dosen maka nalar saya akan benar, tidak begitu. Konsep berpikirnya filsafat selalu mencari why-nya, selalu melakukan penelitian berikutnya, selalu melihat menjawab pertanyaan-pertanyaan why itu menjadi bahasanya itu gini. Seorang pembelajar filsafat selalu melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat, selalu melihat atau mengkritisi pikiran-pikirannya, bukan menyerang personalnya, bukan orangnya. Maka hari ini filsafat kemudian menjadi hal yang freedom, bebas untuk diakses atau dibicarakan. Memang betul bahwa ada hal yang menakutkan. Beberapa orang bahkan menganggap filsafat itu adalah kajian yang menyeramkan, menakutkan. Memang betul, karena pada satu titik teman-teman mungkin akan dikuasai, dikontrol oleh pikiran-pikiran itu. Tapi lagi-lagi saya bilang bagaimana mengaktifkan pikiran-pikiran itu, logika-logika itu agar menjadi bermanfaat, agar filsafat ini tidak menjadi satu hal yang menakutkan, yang menyeramkan begitu. Nah, berangkat dari itu pun mendefinisikan filsafat secara umum pun kemudian bagaimana sih, apa sih tujuannya dan lain-lain.
kita harus yakin, kalau saya pribadi saya yakin sekali bahwa filsafat menjadi sebuah fondasi yang kuat sebagai untuk menjadi modal yang kuat sebagai nalar berpikir. Itu kemudian meningkatkan daya kritis kita, dan untuk menuju kepada kekritisan berpikir itu juga tidak mudah. Ada beberapa step-step yang perlu kita banyak membacanya, banyak mempelajarinya, dan lain-lain sebagainya. Dalam saya sempat singgung sedikit tadi mengenai pohon filsafat. Nanti mengenai pohon filsafat mungkin Mas Fatul akan lebih banyak berbicara ya. Saya hanya mengantarkan atau menjadi bridging daripada diskusi ini. Karena saya yakin Mas Fatul sebagai praktisi dan sudah banyak sekali aktivitas-aktivitasnya akan lebih detail mungkin nanti pembicaraan mengenai itu. Cuman yang saya ingin sampaikan sedikit lagi bahwa filsafat juga mempercayai, satu sisinya juga filsafat mempercayai sebuah mitos, tapi pertentangan akan mitos akan selalu didiskusikan, akan selalu dilogikakan, akan selalu dipikirkan, bahkan sampai akhirnya nanti. Mas, mungkin itu ya pengantar dari saya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa diharapkan untuk aktif, interaktif untuk bertanya. Mas Fatul, apa sudah hadir? Terima kasih Alfi selaku moderator. Saya kembalikan ke moderator dulu. Itu sekedar pengantar singkat kali ya. Nanti kita diskusikan lebih banyak lagi, lebih panjang lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Alfi, terima kasih teman-teman panitia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ori sebagai dosen etika dan filsafat komunikasi memberikan sedikit pengantar tentang apa sih itu. Ini hadir tengah-tengah kita pemateri kedua yang gak kalah lebih luar biasa lagi, ada Mas Fatul nih. Selamat pagi Mas Fatul. Oh iya, halo, pagi, selamat pagi. Iya Mas. Mas, Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya Mas, kan kenal maka. Ya Mas, kenalin saya Alfi, salah satu mahasiswa di Komunikasi UTS semester 5. Gimana Mas, sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena pemateri kedua juga udah hadir nih, kita langsung saja membahas lagi lebih rinci apa sih itu filsafat. Tadi udah dikasih sedikit brief nama Pak Ori, dan sekarang kita lebih ke rincinya lagi, lebih ke detailnya lagi. Langsung saja. Untuk informasi, Mas Fatul ini merupakan seni dan juga sudah menulis beberapa buku, dan juga punya lembaga penerbit, dan beliau juga sebagai seorang aktivis. Langsung saja kita ke Mas Fatul. Beliau seorang penulis dan juga ini STF Media Sesana. Untuk Penata Prajaya MPhil, disilahkan. suara saya masuk lancar, jelas, apa putus-putus? Jelas Mas, jelas. Oke, soalnya tadi Mbak moderatornya, Mbak Alfi, ada yang putus-putus suaranya tadi. Oh, begitu. Ya, tapi kalau suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau suara saya jelas, mohon langsung diingatkan ya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman-teman dari UTS ya, Sumbawa, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini kali kedua saya diundang oleh dari UTS melalui Pak Ori ya. Ini kali kedua, tahun kemarin terus sekarang. Yang dibahas juga sama, filsafat. Saya itu dulu kuliah filsafat 4 tahun, tapi S2 4 tahun. Itu pun mahasiswanya cuma 2. Jadi kalau filsafat itu sangat minim ya peminatnya. Kebetulan kampus kami itu dulu
ada 2 jurusan, teologi dan filsafat. Yang teologi ada 30-an mahasiswa, yang filsafat ada 2 mahasiswa. Nah, kalau teologi memang ada campurannya filsafat dan agama. Kalau filsafat ya murni filsafat barat. Pada pagi hari ini kita akan membincangkan suatu hal yang sebenarnya mendasar tapi sangat penting, yaitu tentang filsafat batang tubuhnya, yaitu pohon filsafat. Kemarin saya mengajukan tema itu karena saya berpedoman pada salah satu buku menarik menurut saya, bukunya Palmquist, Stephen Palmquist. Ini judulnya Pohon Filsafat. Nah, buku ini memang buku tentang pengantar filsafat. Ini adalah catatan kuliah dari Palmquist saat mengajar di Universitas Baptis Hong Kong. Nah, kenapa pohon filsafat? Karena pohon filsafat adalah benda yang sangat bisa kita lihat, yaitu mulai dari akar, mulai dari pohon, mulai dari batang, mulai dari daun, mulai dari buah, dan kemudian efek yang ditimbulkan oleh pohon yang berbuah itu tadi. Berbicara tentang filsafat, ada yang mengatakan filsafat itu adalah berpikir. Ada yang mengatakan filsafat itu adalah proses mencari. Ada yang mengatakan filsafat itu ya proses belajar. Ada yang mengatakan filsafat itu adalah perjalanan pergerakan dari mitos ke logos. Sering dulu itu tema-tema sekolah filsafat atau diskusi filsafat, tema besarnya hijrah dari mitos ke logos, biasanya begitu. Namun dari seluruh hal tersebut, sebenarnya yang paling inti adalah satu hal saja, yaitu filsafat itu adalah bertanya. Itu aja, bertanya, mempertanyakan yang ada, walaupun itu sudah nyata. Dari perdebatan era sebelum Masehi sampai Masehi milenium kedua ini, perdebatan atau perbincangannya sama. Satu hal saja, yaitu being. Being itu ada. Kok ada ini ya? Kenapa begini ya? Ini dari mana ya asalnya? Oh, siapa ya? Kenapa kok ada ini? Sesuatu hal meskipun itu sudah ada di depan mata kita, sudah kita gumuli tiap hari, itu kalau dalam pohon filsafat atau filsafat itu sendiri selalu dipertanyakan. Loh, kenapa sih saya kok lahir di sini misalkan? Oh, kenapa sih saya kok hidup di sini? Bahkan kenapa kok saya hidup kemudian beraktivitas seperti ini? Itu nanti dijawab juga oleh orang-orang yang belakangan, termasuk Martin Heidegger dan sebagainya, bahwa kita adalah sebuah faktisitas, keterlemparan dan sebagainya, itu yang belakang-belakangan. Tapi kalau dulu orang itu apa ya? Ini zaman apa ya? Kalau filsafat itu kan sebelum Nabi Muhammad itu ya. Tapi sudah ada nabi-nabi pendahulu memang. Cuman mulai tertata agak rapi pemikirannya, yaitu setelah Yunani ya. Ya, saat Yunani sebelum Masehi, sebelum Kristen, sebelum Nasrani muncul, sebelum agama Nasrani ada. Nah, filsafat itu sendiri sebenarnya adalah mempertanyakan ulang sesuatu yang sudah ada. Seperti halnya tadi yang saya singgung di depan. Kenapa sesuatu hal itu harus ditanyakan ulang? Karena kita tidak melulu tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena dalam agama pun, kalau agama Islam itu orang beribadah 1000 kali beribadah lebih mulia orang yang hanya 1 kali ibadah tapi tahu makna dan paham tentang apa yang dia kerjakan, begitu. Daripada kita terus beribadah centak-centuk, kalau bahasa Jawanya centak-centuk itu ya cuman kayak olahraga begitu, 100 kali misalkan, terus yang satunya cuman beribadah 1 kali, tapi dia tahu makna, paham dengan apa yang dilakukan. Nah, itu kalau dalam bahasanya agama lebih utama daripada
abid atau satu hamba yang ratusan kali beribadah. Itu kalau dalam agama. Nah, dalam filsafat itu ada istilahnya pola lipat 4. Pola lipat 4 itu 4 fase di mana untuk menuju apa yang disebut pemahaman atau ilmu pengetahuan yang sudah jadi, itu ada fase-fase di mana fase mitos. Mitos itu kadang masih tetap mitos itu kadang masih tetap dibiarkan, dihidupi. Karena kalau itu mitos sudah tidak ada, orang mau berpikir tentang itu sudah nggak bisa. Biasanya mitos itu ada yang tetap dipertahankan, tapi dalam konteks pertanyaan-pertanyaan, elaborasi dan pencarian-pencarian. Makanya hari ini kan banyak semangat filologi, orang-orang yang mencari data-data masa lalu. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa diteliti. Cuman sepertinya orang-orang itu kalau meneliti itu dikit-dikit biar keberlangsungan itu terus berjalan. Mungkin diteliti masalah aspek konsumerismenya. Dia mengkonsumsi apa dalam peristiwa abad itu, apa yang sedang dikerjakan makanannya, yang dimasak apa. Ada juga puisi-puisi tentang kosmetik. Dulu itu ada, saat Yunani itu ada puisi-puisi tentang kosmetik. Banyak hal yang diambil yang dulu memang dimitoskan dari dewa-dewa dan sebagainya. Seperti tadi dikatakan Pak Ori tentang Zeus itu kan. Nah, dalam pola lipat 4 itu ada fase di mana awalnya mitos, kemudian sastra masuk, kemudian filsafat turun, kemudian ilmu pengetahuan terbentuk. Nah, kalau ngomongkan mitos kemudian ke sastra, sebenarnya antara filsafat barat Yunani dengan filsafat timur itu sebenarnya kalau kita ngikuti pola lipat 4 itu lebih duluan timur daripada barat. Jadi kalau kita ngambil contoh sastra yang menuju ke filsafat, mitos, sastra, filsafat. Nah, di abad 1500 sebelum Masehi itu sudah muncul apa yang disebut Rig Veda di India. Nah, di Yunani itu Iliad dan Odyssey, salah satu karya sastra, karya Homeros, itu baru muncul di abad 8 sebelum Masehi. Berarti antara abad 15 dan 8 itu rentang jauhnya ya sekitar berapa ya? 7 abad lamanya, lebih duluan timur. Kalau kita menganalisisnya dari mitos kemudian ke sastra. Nah, kalau sastra ini lebih tua, yang Rig Veda itu, yang kemudian nanti munculkan beberapa agama-agama. Nah, di dalam pola lipat 4 itu seperti halnya kita melihat diri kita, melihat manusia itu. Ada kalanya dia masih kecil. Masih kecil itu ya sudah, dia menjalankan apa aja yang mungkin di alam bawah sadar. Misalkan kalau sudah setiap pagi bangun kemudian mandi, anak kecil itu ya mandi gitu. Habis mandi dikasih pakaian, terus kemudian dia nonton TV atau dia makan pagi, ya sudah di alam bawah sadar itu sudah tergerak motoriknya seperti itu. Kalau anak kecil kan seperti itu. Seperti hanya kalau dianalogikan ke mitos tadi. Mitos itu ya karena sudah berkembang, pokoknya begini ya begini. Dulu itu ini pohon ini dihuni oleh para dewa-dewa, misalkan begitu. Oh, karena ini dihuni para dewa-dewa, ini kalau pohonnya itu tidak diberi baju, ini dewanya malu atau apa, akhirnya dikasih baju, dikasih kain, misalkan begitu. Tapi pada penelitian keberlanjutan berikutnya, bukan kok dewa malu kemudian dipakein baju supaya tidak malu, bukan. Kalau di penelitian yang berlanjut itu karena kita menghormati sesama makhluk hidup, bahwa dia adalah bagian dari saudara-saudara kita, makhluk hidup yang sudah ada sebelum kita. Jadi dalam makrokosmos itu ada istilahnya yang pertama kali muncul itu bebatuan, kemudian yang kedua hidup itu tumbuhan, yang kemudian ketiga hidup itu hewan, yang kemudian terakhir muncul itu manusia. Karena
bebatuan itu nanti menjadi sumber makanan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan muncul yang kedua itu karena nanti disiapkan untuk menjadi makanan hewan. Nah, yang keempat ini saudara terakhir ini, makhluk terakhir ini, manusia ini memakan semuanya, memakan apa itu, hewan dimakan, tumbuhan dimakan, batu-batu kadang dimakan, kadang apa ya, diupayakan menjadi sesuatu yang baru dan sebagainya. Nah, di dalam pola lipat 4 yang saya sebutkan tadi itu, kalau kita masih dalam alam bawah sadar itu dinamakan unconscious. Kalau sudah masuk ke kesadaran namanya consciousness. Kalau kita sudah beranjak dewasa itu namanya self conscious. Kalau kita sudah tua itu sudah masuk pada tataran ilmu kebijaksanaan ya sudah super conscious. Jadi kalau jadi manusia, anak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Di dalam Bidawat ada istilah 4 fase itu tadi. Seperti halnya yang tadi disinggung juga oleh Pak Ori, di mana ada pohon filsafat itu tadi. Nah, pohon filsafat itu ada 4 hal besar yang di situ menjadi komponennya. Kalau dalam filsafat itu ada namanya logika, ada namanya epistemologi, ada namanya ontologi, ada namanya aksiologi. Nah, untuk kelanjutan istilah-istilah ini, logika, epistemologi, ontologi, aksiologi nanti bisa dipahami lagi di diskusi. Nah, ini untuk pengantar saya sampaikan ulang bahwa yang terpenting dari filsafat itu bukan produknya. Filsafat itu sedang posisinya membangun sebuah cara pandang, cara berpikir, karena dia berasal dari pertanyaan. Nah, sifatnya itu kalau filsafat membangun, sastra yang merusak, sastra yang menjebol, sastra juga ikut mencari format ulang. Makanya semua ilmu pengetahuan rata mayoritas itu semuanya berpijak pada teks-teks atau manuskrip-manuskrip, buku-buku kuno atau toponim-toponim, tipograf-tipograf, baik yang ada di lempeng batu, baik ada di tembok candi, atau di beberapa kulit-kulit hewan dan sebagainya. Pasti berpijak, berawal dari teks tertulis atau sastra. Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan, nanti bisa disambung dengan diskusi. Sebenarnya tidak semua yang saya sampaikan itu pasti benar, cuman saya hanya lebih tahu duluan saja. Jadi kalau ada yang tidak berkenan atau mempertanyakan ulang atau tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, boleh disanggah, karena ini sifatnya ya kita diskusi terbuka. Bahkan kalau dalam filsafat itu ya bebas berpikir, karena untuk memberikan nutrisi pada otak kita ya kita harus membebaskannya sebebas-bebasnya. Seperti halnya tadi Pak Orik menyampaikan bahwa sekelas presiden pun harus kita pertanyakan ulang apa yang beliau lakukan, apa yang beliau berikan. Itu sangat hari ini sangat relevan menurut saya. Terima kasih, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fatul atas penyampaian materinya tadi mengenai filsafat. Nah, teman-teman mungkin di sini masih ada yang ingin tahu nih apa tuh filsafat lebih rincinya lagi. Teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin teman-teman panitia juga bisa ngelihat ya, yang mana duluan nih. Siapa penanya tercepat? Mungkin dalam hitungan ketiga saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada nggak nih? Belum ada ya, belum ada yang bertanya. Ayo dong teman-teman bertanya dulu ya. Mungkin teman-teman kalau bertanya sampaikan nama dulu, angkatan, asal, dan pertanyaannya gitu. Yuk teman-teman bertanya yuk. Karena ini
Waktunya sangat pas ya teman-teman kalau kita bertanya tentang filsafat. Ini kapan lagi nih Mas Fatul bisa hadir di tengah-tengah kita nih, meluangkan waktu sibuknya gitu ya Mas. Tes, halo. Halo, ini siapa nih? Saya ingin bertanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila, angkatan 18, asal dari Depok. Silahkan pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Mas, di luar konsep dari apa yang Mas Fatul bicarakan, saya ingin menanyakan tentang filsafat. Saya menemui beberapa kelompok, mulai dari kelompok agamis segala macam dan lainnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan, saya bertemu dengan suatu kelompok dan saya diskusikan tentang apa itu makna hidup dan bersangkut pautannya dengan filsafat. Nah, mereka menjawab bahwasanya filsafat itu adalah sebuah kebodohan yang mungkin harus dihilangkan menurut mereka. Nah, saya minta pandangan Mas Fatul tentang fenomena ini gitu. Itu aja sih, Mas. Jelas, Via? Oke. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah menemui beberapa kelompok agamis dan menanyakan apa itu makna hidup. Dan mereka menganggap bahwa filsafat harus dihilangkan, bukan begitu, Kak Rizky? Ya. Iya. Ya. Mas Fatul bisa langsung menjawab kali ya, Mas? Langsung aja dijawab. Oke, terima kasih Mbak Alfi dan Mas Rizky dari Depok. Depok itu kalau kami yang dari Jawa itu bilangnya Depok, ada N-nya, Depok. Ya, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya yang ini sebenarnya sering menghantui ya teman-teman itu. Begini, apa ya? Biasanya orang-orang begitu itu nggak tahu ya. Kalau bagi saya ya saya maafkan aja, nggak tahu gitu kan. Cuman begini loh, di dalam Al-Quran sendiri itu kan banyak diksi-diksi yang isinya memerintahkan kita untuk berpikir. Salah satunya diantaranya, afala ta'qilun, apa kalian nggak punya akal, apa kalian nggak punya otak, kok nggak pernah memikirkan penciptaan, nggak pernah memikirkan dunia, nggak pernah memikirkan kehidupanmu. Ada lagi diksi afala tatafakkarun, apa kalian tuh nggak pernah berpikir dengan apa yang sudah saya beri, dengan apa yang sudah saya ciptakan. Bahasanya Al-Quran kan begitu. Nah, jadi seseorang, kelompok atau siapapun yang tidak suka atau malah memusuhi filsafat itu ya tidak apa-apa sebenarnya, nggak jadi masalah. Bahkan kalau dia anti dengan filsafat tertentu, dia berarti membuat filsafat yang baru dia. Oh, saya nggak setuju dengan pemikiran ini. Saya setuju. Oh, nggak setuju. Saya setuju apa nggak setuju? Nggak setuju. Karena dia nggak setuju berarti dia membuat antitesis. Ada tesis begini, ada pemikiran begini, dia nggak setuju, kemudian dia membuat antitesis, membuat pemahaman yang baru. Sebenarnya dengan dia menolak filsafat, padahal sebenarnya dia juga membuat filsafat yang baru. Dia mempunyai pemikiran yang baru. Nah, mungkin mereka, dia atau kelompok tertentu yang anti filsafat itu karena mereka takut kalau ada orang kritis. Biasanya itu kalau kelompok, organisasi, lembaga yang sudah established gitu, sudah mapan, sudah status quo itu, kalau ada yang nanya itu, ngapain kamu tanya? Cerewet, biasanya gitu kan. Misalkan Fakultas Ilmu Komunikasi, waktu orientasi jurusan mahasiswa baru atau orientasi fakultas, ada yang bertanya, jurusan atau fakultas ini orientasinya kemana? Misalkan, udah nggak usah banyak tanya, yang penting kamu kuliah saja. Nah, orang kan kayak gimana ya, kalau sudah proses itu berjalan, kemudian dipertanyakan ulang, itu kan kayak menghambat. Nah, biasanya begitu. Misalkan dalam agama, masih mempertanyakan tentang sesuatu hal yang mungkin menurut dia itu sudah nggak perlu dipertanyakan. Tapi bagi orang lain mungkin masih perlu dipertanyakan. Bahwa kalau dalam masuk di dunia filsafat, ya kita membuat nol lagi gitu. Kita menjadi nol lagi. Saya itu nggak tahu kok. Saya itu nggak tahu kok. Makanya kalau yang terkenal dalam
cerita dan sejarah filsafat itu kan Sokrates. Sokrates itu selalu mengatakan saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang nggak tahu. Makanya dia terus bertanya, gitu kan. Nah, kalau kita anti dengan pertanyaan, berarti kita merasa sudah pintar. Nah, kalau kita merasa sudah pintar, nah, jangan-jangan nanti masuknya ke sombong. Padahal sombong itu kan bajunya Tuhan, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang bertanya, sebaiknya kalau kita tahu ya dijawab. Kalau kita nggak tahu ya mari kita cari tahu bersama. Kalau ada orang yang anti dengan filsafat, sebenarnya secara tidak langsung dia membuat filsafat baru. Dia membuat antitesis. Nah mungkin biasanya itu memang karena nggak semua orang mau ya kuliah di jurusan ini. Jurusan yang asing, aneh, yang menurut orang ini kan ngapain buang-buang umur kuliah filsafat, ngapain, itu pasti ngomong cerita-cerita masalah Yunani, itu masalah cerita-cerita masa lalu. Nah itu orang yang tidak tahu sih begitu. Tapi kalau orang yang tahu, filsafat itu bergerak terus dari belum ada istilah filsafat itu sendiri sampai hari ini terus bergerak. Memang kajian variannya yang terus berubah-ubah. Nah orang yang paling itu ngomongkan masa lalu itu ya kalau ngomong disiplin sejarah filsafat dan ketokohan biografi filsafat secara biografi dan ketokohan memang ngomongnya sejarah yang cerita-cerita yang mulai Sokrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Cuman ada yang dilupakan bahwa sebenarnya filsafat itu adalah memikirkan suatu hal yang sangat dekat dengan kita. Saya kasih contoh Aristoteles. Aristoteles itu menulis sebuah buku judulnya Nikomachean Etik. Ini kaitannya dengan mata kuliahnya ini ya, etika dan filsafat ya. Nikomachean Etik itu karangannya Aristoteles. Awalnya judulnya itu Etika Nikomakus gitu loh. Ya, Nikomachean Ethics kan sudah dibaca Inggris kan ya. Pokoknya intinya buku itu adalah etika yang diperuntukkan untuk Nikomakus atau Nikomachea. Nah, Nikomakus atau Nikomachea itu adalah anaknya dari Aristoteles. Nah, orang terdekat kita, anak kita, saudara kita, dikasih tahu tentang hal ini, hal itu, dan sebagainya, tentang moral, tentang kebaikan, tentang kebenaran yang harus diperjuangkan, dan sebagainya, itu di wilayah etika. Nah, kelak buku yang diperuntukkan untuk anaknya itu oleh Aristoteles diperuntukkan untuk anaknya, orang terdekatnya, itu menjadi buku babon etika seluruh dunia. Itu Nikomachean Ethics. Buku Nikomachean Ethics itu menjadi buku babon. Jadi dia tidak berbicara atau berpretensi untuk mengubah dunia, tidak. Dia hanya memberi pesan kepada orang terdekatnya, yaitu anaknya yang bernama Nikomakus, supaya kamu hidup seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Apa hal itu tidak bagus, misalkan dikembalikan kepada orang yang anti filsafat itu? Masa nulis kebenaran, nulis etika, nulis moral untuk kehidupan, perjalanan hidupnya, masa itu malah harus dilawan? Itu kan aneh menurut saya. Masa ada orang yang mencintai ilmu pengetahuan, tapi menolak orang yang membuat atau mengupayakan ilmu pengetahuan, apalagi untuk menuju pada kebenaran. Jadi menurut saya aneh ketika ada orang yang anti dengan pertanyaan, aneh ketika ada orang yang anti dengan filsafat. Itu dulu ya jawaban saya, Mbak Alfi dan Mas Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fatul. Gimana Kak Rizky, bisa diterima Kak jawabannya Kak? Puas Kak? Sangat puas, Baik. cukup kompleks dan mendalam. Siap. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga ingin bertanya nih seperti Kak Rizky tadi, jadi langsung aja menggunakan fitur raise hand atau mungkin di kolom chat juga bisa ya teman-teman. Yuk yang ingin bertanya, yuk. Ada lagi nggak nih? Atau mungkin ditunjuk aja kali ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang nanya. Mungkin dari teman-teman kelas 5A, kelas 5B nih, mumpung karena kita ada mata kuliahnya ya, etika dan filsafat komunikasi, biar kita lebih memperdalam lagi apa itu filsafat, mungkin bisa bertanya. Tuh, dari Pak Ori aja nih, ada door prize ya, mungkin nilai A kali ya Pak. Ayo teman-teman, kelas 5A, kelas 5B nih. Mana nih? Untuk 2 orang penanya katanya ada door prize.
untuk 2 orang penanya. Ayo teman-teman yuk. Oke, baik. Belum ada yang bertanya ya? Saya tanya. Oh, siap. Saya. Sorry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keluar aja. Gimana sih? Udah. Halo, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Terdengar. Ya, perkenalkan saya Andi Sultan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5, fokus multimedia. Tadi kan sempat dijelaskan ya Pak ya, terkait filsafat Islam. Nah, apa perbedaan yang spesifik antara filsafat Islam dengan filsafat modern saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apakah bisa diulang, Kak? Perbedaan filsafat apa tadi, Kak? Perbedaan yang spesifik antara filsafat Islam dengan filsafat modern. Oke, baik. Ya, saya coba jawab langsung ya. Apa perbedaan filsafat Islam dan modern ya? Kalau filsafat Islam itu zamannya itu zaman abad pertengahan, nah itu disebut filsafat yang teosentris. Jadi ada keilahian, filsafat keilahian. Jadi ada tema besar. Tadi kan saya di awal menyebutkan yang diperbincangkan atau ditanyakan sejak awal sampai hari ini itu adalah being atau ada, sang ada. Yang ada itu apa sih? Gitu. Kalau zaman teosentris, ya itu yang kemudian muncul adalah agama. Apa yang ada dari agama itu ya Tuhan. Makanya ada filsafat ketuhanan atau filsafat keilahian. Ciri filsafat Islam ya teosentris karena zaman itu memang zaman di mana yang difikirkan, diperdebatkan adalah Tuhan, Allah. Makanya banyak muncul ahli kalam, terus banyak muncul varian-varian pemikir di dalam Islam sendiri. Meskipun Islam bangkit, kemudian belajar filsafat banyak itu berawal dari menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku karya-karya filsafat Yunani. Pertama kali yang menerjemahkan itu adalah tokohnya namanya Al-Kindi. Dia menerjemahkan seluruh buku-buku karya filsafat di era Yunani kemudian diterjemahkan ulang. Makanya ada yang mengatakan filsafat Islam atau filsafat Arab karena diterjemahkan ulang, kemudian banyak tokoh-tokoh baru muncul setelah itu, termasuk Al-Farabi, termasuk Ibnu Sina, termasuk nanti Al-Ghazali, termasuk nanti Ibnu Rusdi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau filsafat modern itu lebih kepada antroposentris. Jadi yang dicari, yang diperdebatkan, yang dipertanyakan, yang dibahas itu antropos, manusia. Manusia itu apa sih? Makanya tadi yang dicari adalah being, ada. Apa sih yang ada dari manusia itu? Di era yang berkelanjutan ini yang dicari dari manusia itu adalah aspek linguistik, aspek bahasa. Makanya banyak filsafat-filsafat yang bertemakan Maaf Mas Fatul, ke mute suaranya. Nah, itu tadi kalau ciri yang paling penting kalau yang filsafat Islam yang dikaji, yang dibahas, yang dipertanyakan adalah tentang aspek keilahian, ketuhanan. Tapi kalau modern
yang dicari, yang dibahas, yang dipertanyakan adalah aspek kemanusiaan. Di zaman era Yunani itu lebih terkenalnya dengan istilah kosmosentris. Kemudian kalau abad pertengahan itu teosentris, kalau abad modern antroposentris. Nah, sekarang ini sedang bergerak ke wilayah teks-teks bahasa-bahasa. Makanya banyak filsafat-filsafat yang variannya dari bahasa. Kemudian sekarang juga bergerak ke ekologi, ke lingkungan. Banyak sekarang filsafat-filsafat yang membicarakan tentang masalah hutan, masalah agraria. Sekarang itu banyak yang dikaji. Kalau yang membahas tentang feminisme, kemudian eksistensialisme, itu adalah bagian dari antroposentrisme yang agak belakangan. Nah, yang terbarukan yang kiwari, yang terkini ini ya tentang aspek lingkungan. Jadi banyak yang membahas tentang ekologi. Karena setelah membahas tentang manusia, ternyata manusia ini kok malah merugikan makhluk yang lain ya, seperti hanya yang saya sampaikan tadi itu, merugikan makhluk-makhluk yang lebih dulu, lebih awal datang daripada kita. Merugikan tumbuhan, padahal tumbuhan itu juga bagian dari makhluk yang juga diciptakan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fatul. Bagaimana Kak Andi Sultan bisa, ini Kak jawabannya bisa diterima? Puas Kak jawabannya? Iya, Alfi sudah. Makasih. Baik. Selanjutnya kita udah dapat pertanyaan ketiga nih. Ada dari Kak Mas Riyani tadi melalui kolom chat terkait berpikir dan menghayal, apakah itu masuk ke dalam kategori berpikir? Itu Mas Fatul pertanyaannya. Iya, gimana? Apa maksudnya? Gimana? Nggak jelas. Tadi dari Kak Mas Riyani, katanya terkait berpikir dan menghayal, apakah itu termasuk ke dalam kategori berpikir? Gitu. Kak Mas Riyani bisa on cam dulu Kak? Bisa di unmute Iya. dulu? Jadi Assalamualaikum. Jadi kemarin itu kami ada diskusi mengenai berpikir dan menghayal. Tentang menghayal itu apakah masuk dalam kategori berpikir ya Kak? Soalnya dibilang sama teman itu bedakan berpikir sama menghayal gitu Pak. Oh gitu ya. Berpikir, menghayal itu apa? Juga termasuk aktivitas berpikir atau tidak gitu ya. Kalau menurut saya ya, ada ruang-ruang di mana aktivitas berpikir itu masuk. Ruang imajinasi itu kalau dalam proses penciptaan karya seni itu masuk karena dia masuk ke riset. Misalkan dia mau menulis sebuah karya sastra cerpen gitu. Dia menentukan alurnya, plotnya, tokohnya gitu. Dia menghayal apa enggak itu? Kira-kira. Dia kan berpikir campur riset, campur mencari tahu, campur ada fiksinya. Tapi kan enggak fiktif itu. Jadi bedakan antara fiktif dan fiksi. Nah, fiksi itu ya ada hayalannya, ada imajinasinya, ada risetnya, ada berpikirnya. Jadi menurut saya sepanjang senyampang berhayal itu memasukkan sebuah unsur kegiatan yang mencari tahu, itu masih dalam wilayahnya berpikir. Tapi kalau dia berhayalnya itu seperti hanya dia mabuk cinta, itu kan dia nggak mikir itu. Kalau menghayal, oh begini, itu kan dia terbawa oleh arus emosi ya, nanti masuknya kan ke psikologi itu kan, psikisnya itu kan. Tapi kalau dia berhayal untuk tujuan kerja-kerja kreatif, itu dia masih masuk dalam kerja berpikir. Karena dia memasukkan unsur riset, dia memasukkan unsur imajinasi ke situ, kemudian dia memasukkan unsur dunianya, dunia kecil dan dunia besarnya di dalam kerja yang ia lakukan itu. Karena mengarang itu kan beda dengan menghayal itu. Kalau menghayal kan mungkin dia di alam di alam dalam diri kita. Tapi kalau mengarang itu dia sudah proses, oh nanti begini, kira-kira begini, nanti endingnya bagaimana ya? Dikasih ending apa tidak? Nanti endingnya terbuka atau tertutup dan sebagainya. Misalkan orang juga mau membuat
karya seni patung misalkan, seni rupa, lukisan atau patung, dia kan ada unsur imajinasinya, ada unsur menghayalnya, tapi kan tidak menghayal secara penuh, tapi dia riset, oh kalau saya gambar manusia, berarti kepalanya di atas nih, biar logikanya masuk nih. Kalau kepalanya di tengah ini kan, ya bisa ini masuk hayalan, tapi kan enggak masuk. Kalau dia dipakai kepala di tengah itu, berarti kan bukan manusia, misalkan begitu. Jadi kalau sepanjang menghayal itu memasukkan unsur-unsur kerja berpikir, itu dia masih berpikir. Tapi kalau dia menghayal sesuatu yang terbawa oleh luapan emosi, saya kira dia sudah tidak berpikir. Mungkin kategori mabuk ya. Mabuk itu kan tidak wajib untuk ngapa-ngapain itu kalau mabuk itu kan. Mabuk itu ya dia lupa ingatan, dia menghayal, nggak ada pikiran sama sekali di situ kan. Mungkin itu ya. Menurut saya begitu, menurut saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Fatul. Bagaimana nih Kak Mas Riani, bisa diterima ya Kak jawabannya Kak? Siap, bisa pimpinan. Kita ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini penanya terakhir ya Mas Fatul. Aku. Gimana nih? Aku. Dani. Oh, Kak Dani dulu. Oke, kedua ya Kak Dani dari ya Kak. Mohon maaf Kak. Ayo langsung saja dan nama dan juga pertanyaan. Angkatan jangan lupa. Ya. Tapi Mas Fatul, nama saya Dani Pratama dari angkatan 19. Apalagi tadi? Asalnya dari Sumbawa. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara seorang filsuf menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, apakah harus berkelana atau ada kitab-kitab khusus? Lebih seperti itu, Mas. Baik. Oke, saya jawab langsung. Silahkan Mas Fatul. Iya. Filsuf itu gimana dia menemukan jawaban atau solusi? Filsafat itu nggak wajib menemukan jawaban. Kewajiban filsafat itu hanya bertanya. Adapun nanti jawaban yang menemukan orang lain itu tidak jadi masalah. Dia tidak harus menemukan jawabannya. Yang penting dia sadar bahwa ada sesuatu hal yang tidak merasa beres gitu. Dia merasa ada yang tidak beres, makanya dia bertanya. Sudah bertanya aja, mempertanyakan terus. Tidak dituntut untuk menemukan jawabannya. Karena tidak semua orang bisa menemukan jawaban yang diajukan. Jadi tidak ada trik, kitab, atau buku, atau traktat, atau tutorial untuk menemukan jawaban, itu tidak ada. Tidak ada. Makanya banyak orang yang misalkan memikirkan Tuhan, gitu kan, Sang Pencipta, misalkan. Dia mentok nggak menemukan jawaban, kemudian dia sudah auto kafir, atau auto tidak beribadah, atau auto tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Ya karena kita kan nggak perlu mencari jawaban itu. Kalau memang ada pertanyaan, jawaban bisa dijawab orang lain. Atau kalau dalam agama itu kan, kamu jangan mencari tahu tentang aku, kata Tuhan itu. Kamu cari tahu tentang ciptaan-ciptaanku. Jadi di situ juga bisa kita ambil bahwa pertanyaan itu nggak harus dijawab oleh yang berhubungan langsung, tapi dengan hal yang lain. Menanyakan tentang Tuhan, nggak perlu Tuhan menjawab langsung, atau kita nggak bisa mengakses melampaui apa yang kita bisa kerjakan, tapi cukup dengan penciptaan yang sudah ada, makhluk-makhluk yang sudah ada, itu bisa kita lihat bahwa kalau ada sesuatu barang, ada suatu ciptaan, berarti ada sang pencipta, sederhananya kan begitu. Jadi apakah filsuf selalu menemukan jawaban? Malah mayoritas tidak menemukan jawaban, karena dia hanya memberikan pertanyaan, hanya memberikan sebuah renungan. Banyak sekali para filsuf yang mencoba menyelesaikan permasalahan filsafat tentang apa yang disebut being tadi, tentang apa yang disebut ada. Tapi ternyata ada itu terus berkelanjutan. Kalau dulu yang ada adalah yang dominan adalah tentang kosmologi, alam semesta. Kemudian abad-abad berikutnya bergerak, ternyata ada nabi nih, ada Tuhan nih, ada agama nih. Kemudian yang dipikirkan being-nya, sang adanya adalah agama dan Tuhan itu tadi, dan sang propetnya nabi itu tadi. Kemudian bergerak lagi nih, abad 13, 14 muncul
perkawinan antara seni dan ilmu pengetahuan. Kemudian muncullah zaman yang disebut apa itu dinasti Minto atau Renaissance. Awal ilmu pengetahuan bergerak saat Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa dan membuat perancangan sistem penerbangan awak pesawat dan sebagainya. Jadi ternyata teknologi juga. Oh, sudah, kita nggak usah membicarakan Tuhan, sudah selesai. Sudah nggak usah membicarakan alam semesta penciptaan, sudah selesai. Sekarang kita ngomongkan teknologi. Teknologi bergerak terus, kemudian sampai akhir nanti filsafatnya Nietzsche tentang membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan dalam artian adalah sesembahan kita itu tentang teknologi. Kemudian orang lah mengatakan, mengaitkan bahwa inilah abad atau zaman postmodernisme. Jadi zaman melampaui filsafat modernisme atau pasca modernisme. Jadi membicarakan tentang sesuatu yang kemungkinan muncul. Kemudian teruslah bergerak sampai hari ini, terus berkembang yang kita pikirkan. Jadi begitu, menurut saya pertanyaan itu harus dimunculkan. Adapun jawabannya ada sekarang dari kita atau dari orang lain itu enggak penting. Yang penting kita diasah mencari pertanyaan. Di Quran kan juga dijelaskan yang kita disuruh itu adalah bertanya, berpikir, memakai akal otak kita. Tidak harus mendapatkan, menemukan jawaban yang kita cari. Bisa jadi jawaban itu tidak dari filsuf, bisa jadi jawaban itu dari zaman berikutnya. Karena nanti akan ada semacam revisi-revisi, dan itu lumrah dalam kehidupan dunia itu. Revisi-revisi peradaban itu biasa. Misalkan kalau dulu yang dikembangkan ilmu pengetahuan teknologi, hari ini setelah ilmu pengetahuan teknologi bergerak terus, ternyata malah kita menjauh dari sifat kemanusiaan kita yang asli. Jadi begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fatul. Dan gimana nih keadaannya, tadi udah bisa terima Kak jawabannya? Bisa. Terima kasih, Mas. Dan teman-teman, kita udah dapat tadi 4 pertanyaan, ada 4 penanya tadi, ada Kak Andi Sultan, ada Kak Rizky, ada Kak Mas Riani, dan juga terakhir ada Kak Dani. Nah, tadi sesuai dengan janji saya tadi bakalan ada 2 penanya terbaik, mungkin nanti diumumin setelah ini kali ya. Dan untuk terakhir, Mas Fatul mungkin bisa memberikan sedikit closing statement, Mas? Oh ya, closing statement saya, jangan takut untuk bertanya. Apapun di sekeliling kita, mitos-mitos yang ada, kemudian tradisi-tradisi yang berkembang, itu semua harus dipertanyakan. Apakah mungkin mitos tradisi itu berbalik? Apakah mungkin mitos tradisi yang sedang berjalan ini hancur? Karena nanti ada sistem tradisi yang baru. Tradisi muncul karena ada sesuatu tradisi lama yang harus diperbarui. Nah, maka dari itu saya mengatakan, saya berharap jangan takut untuk bertanya tentang apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Fatul atas penyampaian materinya juga, dan tadi udah sesi tanya jawab juga dengan Mas Fatul. Dan tadi closing statement-nya, jangan takut untuk bertanya, semua harus dipertanyakan apapun itu. Dan selanjutnya teman-teman, kita penyerahan sertifikat untuk pemateri-pemateri kita pada hari ini. Yang pertama tadi ada Pak Ori sebagai dosen etika dan filsafat komunikasi. Mungkin untuk admin bisa langsung saja menyerahkan sertifikat digital. Iya, ini dia teman-teman ya. Oh, mungkin masih ada ini yang meneror kali ya. Bisa ditunggu sebentar. Udah bisa Kak Admin? Belum ya? Bisa ada pergi berak di kelas. Di
Oke, mungkin ada kesalahan teknis mengenai pengiriman sertifikat ya teman-teman. Ini mungkin mengenai jaringan ya di tempatnya hostnya sendiri. Enggak pernah. Oke. Baik, Awal-awal itu. itu aja teman-teman ya. Di kampus, Mas. Hostnya lagi di kampus, jadi mungkin jaringan di kampus mungkin lagi bermasalah. Oke, memang jaringan ternyata tadi hostnya baru saja menghubungi karena sudah dibuka, sudah di share screen juga, tapi ternyata mungkin memang jaringan ya. Oke, ntar kita, mungkin saya yang ngasih, mungkin ntar ke Mas Fatul ya, Mas Fatul, atau mungkin dari Pak Orinya mungkin yang ngasih langsung ke Mas Fatul. Baik, itu dia teman-teman, kita udah melewati beberapa serangkaian acara pada hari ini, mulai dari tadi sambutan dari Pak Dekan, selanjutnya juga penyampaian materi. Oh, ini dia sudah bisa. Baik, itu dia sertifikat untuk pemateri kita pada hari ini, ada Pak Ori dan juga Mas Fatul. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, serangkaian acara pada hari ini kita udah lewatin ya. Dari pertama tadi ada sambutan dari Pak Dekan kita, dari Pak Akal, selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber pertama ada dari dosen Vkom sendiri, dari Pak Ori, dan selanjutnya tadi narasumber kedua ada Mas Fatul yang memang sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin untuk terakhir kita foto bersama dulu, teman-teman diharapkan on cam karena ini akan masuk ke Instagram Vkom UTS. Tuh. Kapan lagi ya masuk ke Instagram Vkom UTS, kita on cam dulu ya teman-teman ya. Kita on cam dulu. Oke teman-teman udah siap? Udah on cam semua ya? Kita cheese dulu nih, gaya dulu, kita pose dulu. Oke, mungkin buat Kak Panitia juga siap-siap ya Kak buat di screenshot. Kak Andi gimana Kak? Aman Kak untuk screenshot Kak? Kak Ulan? Aman-aman. Ini ya, bisa dimulai ya Kak? Oke. Dalam hitungan ketiga teman-teman gaya dulu ya. Bisa. 1, 2, 3. Udah ya Kak? Kakak Panitia gimana Kak? Udah Kak Andi? Udah ya? Udah. Oke. Siap. Mungkin gaya terakhir teman-teman, sekali lagi teman-temannya gaya komunikasi dulu nih. Komunikasi. Kita gaya K dulu ya, gaya andalan kita nih komunikasi. Dalam hitungan ketiga teman-temannya seperti biasa, 1, 2, 3. Siap. Udah Kak Andi ya? Udah Kak? Oke, mungkin sudah. Baik, sekali lagi saya ucapkan... Sorry ya. Oke, aman. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Pak Ori, buat Mas Fatul, terima kasih banyak ya Mas sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, udah memberikan sedikit banyak ilmu untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi khususnya. Teman-teman, kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, karena udah berjalan dengan lancar, alhamdulillah teman-temannya sampai sekarang di pukul 11.27. Baik, saya pribadi mengucapkan teman-teman panitia dan juga mengucapkan teman-teman yang lain memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah ucap, dan mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertahan sampai akhir.
Semoga kedepannya bisa menerapkan apa itu filsafat di kehidupannya sendiri dan bisa mengambil banyak hikmahnya dari webinar atau kuliah umum pada hari ini. Langsung saja, saya Alfi sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum lainnya. Dadah. Hari paket. Mas Fatih, terima kasih banyak ya Mas. Oke, mungkin itu dulu. Coba live dulu. Izin live ya teman-teman.